Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue akan membahas salah satu hal yang udah sering gue upload beberapa kali ini, yaitu mengenai frekuensi response, di mana gue mau nggak mau harus banyak menjelaskan hal tentang ini dan mungkin terbagi atas beberapa part karena cukup panjang bahasannya. Oke, sebelum bahas frekuensi response ini, gue harus banyak thank you dulu untuk beberapa orang yang membantu gue dalam setting banyak hal ya. Untuk Om Steven dari Seven Acoustic, lalu Kang Adi, lalu kemudian Bro Lukman, Bro Zubaits, dan juga Bro Theodorus yang juga membantu gue dalam setting, mempelajari dan mendalami tentang frekuensi response ini. Jadi yes, ini bukan pengetahuan gue sendiri, gue banyak belajar juga, termasuk dari Crinacle, termasuk dari Inner Fidelity. Gue baca, gue bandingin, gue bertanya-tanya sama master gue. Ya intinya gue masih belajar juga. Dan di sini gue mau bagi pengetahuan gue. Kalian semua, gue nggak ngomong gue sangat-sangat expert ya, tapi simply gue bisa bagiin beberapa pengalaman dan pengetahuan gue aja. Oke, untuk frekuensi respons ini gue akan bahas apa itu, gimana ngukurnya, apa manfaatnya, gimana bacanya. Jadi itulah beberapa hal yang akan gue bahas di sini. Yuk langsung aja mulai dari apa itu frekuensi respons. Frekuensi respons seperti namanya, dia adalah respons suara dari cans, driver, IEM, headphone, atau apapun itu yang mengeluarkan suara. Dan itu diukur dalam satuan Hertz dan dB. Kalau kalian pernah belajar fisika, kalian pernah belajar tentang frekuensi, kalian tahu bahwa suara itu kan ada frekuensi, ada desibel. Frekuensi itu menunjukin nada rendah, nada tingginya. Dari 20, pendengaran manusia umumnya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, tapi kalau misalnya dewasa itu 20 Hz sampai sekitar 16.000 Hz. Itu kalau misalnya kalian belajar biologi dan juga fisika, pasti pernah denger lah itu, entah di SMP ataupun di SMA. Dan desibel adalah kerasnya volume itu. Jadi misalnya gue bilang 20 Hz 5 desibel, lalu kemudian 200 Hz 10 desibel, berarti 200 Hz itu lebih kencang suara dibandingin yang 20 Hz. Dia punya, ya gitulah intinya ya. Nah, kemudian gue akan juga bahas gimana ngukurnya, dan di sini gue akan tunjukin gue pakai barang ini. Jadi intinya ngukurnya itu pakai namanya frekuensi sweep. Gampangnya gini. Ini jadi ayam ini, gue pakai tinta 12 contohnya, itu bakal dialirin suara, dikasih suara frekuensi dari nada rendah ke nada tinggi. Jadi kayak gitu gampangnya. Aduh sorry kena. Jadi ada bunyinya tuh simply dari bawah sampai tinggi gitu. Nah di situ kedengeran, direkam frekuensinya di alat ini. Dia nanti frekuensinya mana yang kencang, mana yang kecil, mana yang kecil, mana yang kecil. Nah itu menunjukkan di frekuensi berapa dia tinggi, frekuensi berapa dia turun, gitulah ngomongnya. Lalu kemudian alat ini sebenarnya simply, gampangnya ini mic. Di dalamnya tuh ada mic-nya yang akan merekam suara dari tinta 12 yang udah dikasih play suara tadi ya, yang frekuensi sweep namanya. Dan dia akan merekam itu. Dan di sini ini bukan cuman alat biasa, jadi ada mic-nya dan juga ada seperti tabung ini, disebutnya coupler. Nah, itu adalah tabung yang dibikin untuk mensimulasi telinga manusia. Kalau kalian tahu kan telinga manusia itu sebenarnya bentuknya saluran ya. Nah, saluran itu disimulasikan di tabung ini, bentuknya tabung sampai ke bawah. Dan itulah, jadi frekuensi respons tercipta dari frekuensi sweep yang dialirkan ke suatu, entah itu driver, entah itu IEM, entah itu pokoknya apapun yang bersuara, dan direkam secara pakai mic dengan bentuk khusus ini. Nah, oke, kemudian apa sih manfaatnya? Manfaatnya ada banyak. Salah satunya untuk reviewer seperti gue itu mengetahui tonal dari IEM dalam kondisi tertentu. Jadi jujur aja kondisi tertentu itu maksudnya fittingnya beda, lalu kemudian ear tipsnya beda, itu bisa rada berubah. Jadi kalau gue review itu kebanyakan rata-rata gue pasti pakai ear tips bawaan. Jadi karena kalau nggak adil ya, maksudnya ear tips itu kan mempengaruhi fittingnya juga, kedap dalamnya segala macam, itu mempengaruhi juga suaranya. Jadi dalam kondisi tertentu, kemudian juga membantu untuk tes imbalance. Jadi misalnya kalian mau
klaim ayam, misalnya gue dapet ayam rusak nih, buktinya apa nih, ayam ini rusak, imbalance kanan kiri, ya bisa salah satunya sih bisa pakai ini, tapi itu ya urusan itu ya seller dan buyer, sebenarnya gue nggak pakai juga. Kemudian yang membuat gue asik banget yaitu diskusi. Contohnya diskusi gue sama beberapa reviewer lain gitu. Gue di sini contohnya sama Bro Zubair itu gue suka banget tukar-tukeran data, tuker-tukeran data yang gue ukur, data yang dia ukur, dan kita bisa membandingkan banyak ayam walaupun kita saling nggak dengerin satu sama lain, kita bisa ngobrol nih suaranya begini, dan kita bisa nyambung dengan mudah, kita bisa membayangkan itu dengan tonalitas, kita ngomong tonalitasnya doang ya, itu dari frekuensi respons ini. Dan di sini juga kalian bahkan bisa, misalnya kayak project itu ya, Seven Acoustic sempat bikin project request suara. Nah, kalau kalian udah belajar tentang frekuensi respons ini, kalian lebih bisa detail lagi suara apa sih yang kalian mau. Dan di sini frekuensi respons juga sangat membantu gue sendiri sebagai seorang hobiis gitu. Gue sendiri kan audiophile, gue sendiri suka suara. Gue tahu suara yang gue mau seperti apa, gue tahu kesukaan selera gue kayak apa, dan itu sangat membantu ketika gue nanti beli ayam blind buy gitu. Gue nggak tahu itu ayam bagus apa enggak, gue nggak tahu suaranya, gue tinggal cari frekuensi responsnya, itu rata-rata selama ini itu gue tepat. Gue bisa nebak, gue belum denger nih ya, gue lihat ayam itu frekuensi respons aja, terlepas bagus enggaknya, gue di sini cuma ngomong gue suka apa enggak, gue cocok apa enggak, terlepas dari bagus apa enggaknya, kebanyakan tepat. Jadi buat gue frekuensi respons ini sangat-sangat membantu ketika banyak hal tadi ya, mau tentang mengetahui tonal ayam dalam kondisi tertentu, lalu kemudian tes imbalance, diskusi dan request suara, dan juga membantu untuk gua ngincer ayam yang kira-kira bagus apa enggak, nanti yang bukan bagus apa enggak, cocok apa enggak di gua kalau misalnya blind buy, atau membantu juga dengan equalizer correction. Jadi kalau kalian tahu frekuensi responsnya, misalnya naik turunnya di mana. Nah, buat kalian apalagi kalau udah ngerti gitu tentang equalizer, kalian bisa tahu, oh ayam ini kurang di sini nih, karena selera gue ketinggian di sini. Karena Indian nggak ada ayam satupun yang sempurna yang sesuai telinga lu. Lu yang paling tahu selera lu sendiri kayak apa. Dan kalau kalian udah bisa menerjemahkan itu ke dalam frekuensi respons, itu bisa sangat membantu ketika kalian equalizer benerin suara ayam favorit kalian menjadi lebih cocok dengan kalian lagi. Tapi perlu dicatat bahwa ada perbedaan. Jadi misalnya tergantung alatnya juga. Alat yang gue pakai itu rada beda dengan Bro Zubair, dan itu ada sedikit bikin perbedaan di sekitar 10 kHz. Biasanya memang berbeda di habis resonance peak ya. Dan di situ ya sangat mudah terjadi antara itu. Tapi untuk bahas frekuensi, untuk bahas itu udah nyambung gitu ngomongnya. Nah, sekarang untuk bertanya gimana bacanya? Yuk kita langsung aja praktek dulu. Untuk masalah frekuensi respons ini juga kalian perlu take note bahwa pengukuran setiap reviewer itu walaupun barangnya sama, itu bisa berbeda-beda karena bisa ada variasi unit dari ayamnya sendiri atau barangnya itu sendiri. Bisa alat pengukurannya beda, bisa cara pengukurannya beda, bisa dia pilih raw atau compensated frekuensi respons, normalisasinya beda, lalu cara kedapnya dan eartips yang dipakai beda, itu mempengaruhi semuanya. Tapi yang perlu gue pakai di sini, kalau gue sendiri tuh selalu bandingin sama Crinacle, karena itu yang mau nggak mau dijadiin setiap orang biasa kan bandingin nggak ya. Ini perbandingan punya gue sama punya Crinacle. Nah ini nih, ini punya gue sendiri untuk pengukuran ke XSS. Ini by the way pakai Photoshop ya, ini manual bandingin, gue screenshot lalu gue bandingin. Ini punya Crinacle. Kalau ditumpuk gini, kelihatan nggak jauh beda ya, cuman beda dikit-dikit, lalu sekitar di resonance peak-nya. Tapi resonance peak itu beda karena tingkat dalamnya nyolokin itu ayam beda. Jadi bisa dibilang nggak beda jauh lah punya gue sama punya Crinacle sendiri. Tuh lihat ya, dijajarin dikit sih mestinya. Tuh ya, yes, bedanya nggak jauh. Cuman omong doang. Kalau ini patokan gue review, selalu kalau gue sendiri biasanya nyamain gitu untuk pastiin bahwa kalibrasi yang gue pakai udah tepat. Oke,
Oke, sekarang kita langsung masuk ke prakteknya aja, dimana ini bakal mulai mumet, tapi percayalah kalau kalian bisa bertahan sampai akhir, ini bakal membantu sekali. Oke, langsung aja mulai. Gue sebelum baca mana bass mid treble, gue mau ngomong dulu miskonsepsi atau kesalahan baca, salah paham yang sering terjadi, sering banget terjadi ketika kalian membaca frekuensi respons. Oke, sekarang gue harus jelasin dulu frekuensi respons itu yang seperti gue bilang ya, ini ada sudut X dan sudut Y, sudut horizontal dan juga sudut vertikal. Di mana sudut horizontal ini sudut X itu menggambarkan frekuensi. Jadi frekuensi dari nada rendah ke nada tinggi. Umumnya mau lu cari reviewer manapun atau produsen yang kasih frekuensi respons di boxnya, itu rata-rata ngomongin 20 Hz sampai 20.000 Hz, di mana itu adalah frekuensi rentang manusia. Gitu. Jadi kalian lihat di mana-mana pasti 20 sampai 20.000 Hz karena itu normal banget segitu. Nah, yang beda-beda, sering banget nih beda dan sering kali banget bikin kesalahan itu sudut Y-nya. Yang kalian baca bukanlah 80 dB, bukanlah 35 dB, bukan lihat berapa dB-nya. Yang kalian lihat harusnya adalah rentang dB-nya. Seberapa panjang ini dB-nya, rentangnya ini kan kalau misalnya dilihat dari frekuensi respons yang gua pakai, ini sekitar 30-an dB, ini kan rada bawah lagi 30-an dB, 35, 40, 45, 50, sekitar 50 dB yang gua pakai. Ini 30, anggaplah di sini 30, di bawahnya lagi 30 ya, itu 35 sampai 80 dB, dan Crinacle itu biasanya pakai sekitar 55 dB. Lihat nih, 30 Hz sampai 30 Hz, 30 dB sampai 35 dB atau desibel. Kenapa kalian harus perhatikan ini? Karena gini, gue bisa dengan mudah zoom in atau zoom out dB-nya. Kalau gue zoom out, lihat apa yang terjadi. Gue zoom out lagi ya. Semakin panjang Y-axis atau rentang desibelnya, itu ini kan tadi gue 30 sampai 80 ya, sekitar 50. Ini sekarang 100, 0 sampai 100 dB. Mau nggak mau pasti frekuensi responsnya makin flat karena makin di zoom out. Semakin gue zoom in, semakin rancu juga. Jadi maksudnya kita harus samakan persepsi, jangan lihat berapa dB-nya, tapi lihat rentang dB-nya. Sebisa mungkin 50. Kenapa 50? Ya karena tahu lah ya, kebanyakan orang kan data Crinacle, dan Crinacle itu pakai sekitar 55 dB. Jadi ya sebisa mungkin gue juga kalau misalnya ngukur frekuensi respons, itu juga gue pakai sekitar 50 dB. Nih 30 sampai 80 lah ya, sekitar 50-an dB. Biar kita familiar sama bentuknya. Lalu kemudian miskonsepsi yang kedua adalah normalization. Karena begini, ketika kita play frekuensi sweep, kita play nada bawah sampai nada tinggi, itu yang tergambar, terdengar oleh mic-nya itu, tercapture oleh mic-nya itu pasti beda-beda desibelnya. Jadi ada kan ayam itu yang berat, ada ayam yang ringan kalau misal di drive. Ayam yang ringan otomatis dia dB-nya bakal tinggi. Ayam berat otomatis dB-nya bakal rendah, bakal suara frekuensi sweep-nya itu bakal rendah. Nah, jadi kita secara reviewer, secara perbandingan itu akan membandingkan semua, tapi nggak adil dong kalau satu di atas sini, satu di bawah sini, itu nggak adil. Jadi mau nggak mau kita bakal pepetin, kita bakal deketin semuanya seperti ini jadinya. Kita bisa lihat ada yang merah tua, ada yang orange, ada yang biru ketika dipepetin. Kalau misalnya nggak dipepetin, nih gue pisah ya. Nih, kalau misalnya frekuensi yang terbaca begini, ini nggak adil dong bandinginnya. Gimana cara bandinginnya? Mana yang bass yang lebih gede, mana yang treble lebih gede, mana yang beatnya lebih gede, nggak bisa dibandingin. Jadi kita melakukan namanya normalization, kita samaratakan, kayak sama ratain perutnya ini, sama ratain titik terendahnya, biar bisa dibandingin. Gitu. Jadi salah paham yang biasa terbaca adalah ketika orang ngomong, gua bass head, gua suka volume bass itu 70 dB. 70 dB ya, segini berarti 70 dB nih. Salah. Kenapa salah? Karena gua seenak jidat bisa merubah dan menyesuaikan. Oh 70 dB. Ah, ini berarti gua geser nih. Ah, jadi di 70 dB. Lu suka kan 70 dB? Padahal nggak gitu guys, nggak gitu cara bacanya. Karena seenak jidat kita bisa pindah-pindah ini. Dan semua reviewer itu menormalisasi bagian ini ya.
Jadi kalau misalnya Crinacle itu kan biasa normalisasi kalau nggak salah sekitar ya sama kayak gue sekitar 60 desibel. Tapi reviewer lain itu bisa dia menormalisasikan perutnya itu simply bisa ditaruh di 30 dB lah, perutnya bisa ditaruh di 100 dB lah. Terserah dia settingannya mau gimana karena ujung-ujungnya sama aja. Jadi lihatnya apa dong? Jangan lihat 70 dB, jangan lihat 75 dB CD-nya, tapi kalian lihat rentangnya. Sekali lagi kalian rentangnya, kalian lihat elevasinya dari titik terendah. Jadi misalnya gue baca ini deh, gue biar gampang gue hapus dulu yang lain ya. Gue baca KKZ VK4. Bassnya itu elevasi sampai ke sub bass maksimal di 20 dB, itu elevasi 20 dB-nya sekitar 12 desibel. Kenapa 12? Bukan 72. Karena dari titik terendah kan 60, titik tertinggi 72. Nah, itu yang gue maksud. Elevasinya 12 desibel. Elevasi 4 kHz-nya sekitar 8 desibel. Kalian jangan baca 68 desibel, jangan. Kalian jangan baca ininya lah, karena dengan mudah gue dapat naik turunin, gue bisa pilih titiknya di 70 dB, gue bisa titiknya di 75 dB, terserah gue. Tapi kalian baca elevasi ataupun turunnya itu dari titik terendah ini, gitu. Jadi gue harap kalian paham, jangan ngomong desibelnya 70 desibel, jangan ngomong 80 desibel, jangan ngomong berapa, tapi elevasi dari titik terendahnya itu berapa desibel gitu. Jadi oke, gue berharap kalian udah paham. Kalau masih bingung, kalian bisa tanya-tanya di komen di bawah. Nah, sekarang gue menjelaskan lagi juga tentang ada yang namanya raw frequency response dan compensated frequency response. Di mana sekarang ini terkenalnya raw frequency response sih, karena Crinacle. Sekali Crinacle tuh luar biasa, dia mempengaruhi banget dunia audio. Kalau misalnya dulu gue zamannya Inner Fidelity, zamannya Mike Till, itu dia biasa dia tunjukin compensated dan juga dia suka menunjukkan juga raw dan compensated frequency response. Jadi maksudnya gini, ketika kita mendengarkan suatu suara itu belum apa yang didengar kuping itu beda dengan yang didengar sama mesin. Kalian harus lihat dulu penjelasan gue soal ini juga di bagian Harman neutral versus DF neutral. Jadi kalau misalnya kalian lihat lagi itu harus nonton DF neutralnya sih terutama, karena gue akan jelaskan bahwa ada yang namanya raw dan ada yang namanya compensated frequency response. Raw itu ya seperti ini adalah yang terbaca secara mesin. Compensated adalah yang dikira-kira dibaca telinga. Ada yang namanya pinna gain, di mana untuk untuk mensejajarkan dengan resonansi kuping manusia, itu mau nggak mau untuk supaya ayam suaranya netral secara mesin, itu harus dinaikin di sekitar 3 kHz. Di 3 desibel, di 3 kHz itu harus ada naik frekuensi response, dan itu terjadi, itu buat jadi gini, apa yang netral di gambar itu bukanlah yang netral di kuping. Nah, itulah kalian maka harus nonton juga Harman neutral versus DF neutral, terutama bagian DF neutralnya, di mana DF neutral adalah persepsi mesin juga terhadap apa itu netral, dan ini adalah yang gue pakai sebagai apa yang gue anggap netral. Jadi ini adalah batas gue yang gue anggap flat suaranya justru. Yes, gue tahu ini bentuknya nggak flat, tapi buat kuping gue ini yang paling mendekati netral. Ini adalah raw frequency response. Jadi ini bukan pedas, bukan apa justru ya, dia kelihatan begini, itu justru ada penjelasannya di DF neutral. Oke, sekarang lanjut aja, langsung kita bahas secara gimana bacanya. Gimana bacanya, kita gampangnya kita bagi beberapa daerah ya. Sebelum gue ngomong lebih jauh lagi, gue harus ngomong bahwa baca frekuensi response itu bahasanya bisa beda-beda antara satu reviewer dengan lain. Cari aja frekuensi response chart dan kalian bakal mendapatkan peta yang berbeda-beda. Jadi ini adalah berdasarkan pemahaman gue sendiri, dengan bahasa gue sendiri, dan pengalaman gue sendiri, di mana ini mungkin sedikit bisa berbeda dengan ya pemahaman atau bahasa orang lain. Nah, ini yang gue mau bahas, yaitu mulai dari frekuensi bawah dulu aja. Frekuensi bawah 20-50 Hz itu adalah sub bass, di mana ini menunjukkan seberapa dalam suatu bass. Tapi ketika bassnya itu gede di bagian ini, belum tentu
bassnya itu berasa tebel karena ini adalah sub bass, bagian bawah bass yang ngasih energi bawah dalamnya bass itu sendiri. Yang bikin suatu ayam itu tebel bassnya itu biasa dari 50 Hz ini sampai sekitar 250 Hz. Itu adalah bass. Jadi dari 50 sampai 250. Ini yang ketika ini ada elevasi, ketika ada 100 Hz elevasi, 200 Hz elevasi, ini yang bikin area ini adalah area yang bikin suara itu tebel. Nah, kemudian dari area 250 sampai 500 Hz itu adalah area low mid range, di mana ini adalah area yang bikin suara itu tebel. Tebel secara ini ya, secara vokal manusia biasanya tebel ketika ada elevasi di sekitar bagian sini. Jadi, apalagi kita dengar biasanya yang terpengaruh banget adalah string instrumen nada bawah seperti kayak cello begitu atau nada-nada rendah dari dari instrumen itu adalah di 250 sampai 500 Hz. Kemudian untuk mid range itu 500 Hz sampai 2 kHz. Dimana ini adalah area yang ketika dinaikin itu bisa tebel, lumayan tebel itu ketika naikin sekitar 1 kHz, lalu kemudian sekitar 600 Hz. Tapi ini adalah daerah yang biasanya tidak dinaikin gitu, tidak dimajuin, karena ketika dimajuin itu bakal berasa vokalnya bisa nyemprot banget walaupun nggak vokalnya nyemprot padahal tidak tipis begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat rata-rata dari banyak bentuk, itu pasti elevasi di bagian bawah dan juga bagian atas. Jarang banget ada yang elevasi di 1 kHz karena itu suaranya bakal cukup unik sih, bakal cukup aneh buat gue sendiri. Ada nggak? Ada. Tapi gue belum bahas di sini, ini bahas frekuensi respons dulu aja ya. Lalu kemudian ini salah satu bagian paling penting. Upper mid range itu 2 sampai sekitar 4 kHz. Ini adalah bagian yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena yang tadi, kalau misalnya kalian udah lihat video gue soal DF neutral, ini adalah bagian yang di boost untuk menetralkan suara gitu justru. Tapi boostnya jangan terlalu banyak. Apa yang terjadi ketika boostnya terlalu tinggi di 3 kHz? Jadinya shouty, jadinya nyemprot suaranya. Jadi ini area ini perlu di boost karena sesuai DF neutral perlu di boost sekitar, buat gue sekitar 8 dB sampai 10 dB itu masih oke, tapi ketika udah sampai melebihi itu 15 dB itu udah sampai shouty banget itu. Jadi hati-hati di area sini. Kalau pas dia bakal suaranya netral, bakal suaranya sweet, bakal suaranya pas. Tapi kalau terlalu tinggi area 2 sampai 4 kHz, percayalah itu bakal shouty, bakal nyelekit lah di kuping. Kemudian area yang sekali lagi ini juga area yang sangat-sangat penting, yaitu 4 kHz sampai sekitar 6 kHz. Ini kalau misalnya kalian lihat beberapa chart gitu, ini biasa disebut area presence atau ada juga yang disebut simply lower treble. 4 sampai 6 kHz itu adalah area di mana ada energi pedas di situ. Contohnya cymbal crash, contohnya hi-hat, suara metalik begitu, ataupun sibilance. Jadi ketika ada area terutama 5-6 kHz itu di boost tinggi banget, itu most likely dia bakal pedes. Kemungkinan besar dia bakal pedes. Gue contohin aja KZEDX ya. Jangan KZEDX deh. ZSN Pro X. Gue normalisasi dulu. Ya, inilah. Nah, lihat nih. Ini adalah area yang gue yakin banyak orang kepedesan sama KZSN Pro X karena dia di boost di sekitar 5 kHz-nya. Jadi hati-hati di area 4 sampai 6 kHz karena itu adalah area yang sangat sensitif, bisa bikin pedes. Tapi kalau misalnya pengaplikasiannya tepat, itu bakal bikin sensasi clarity, bakal bikin sensasi clear, bakal bikin sensasi ya simply bright di situ ketika area 4 sampai 6 kHz ini di boost gitu.
Lalu kemudian kita beralih ke area yang disebut juga upper treble atau brilliance gitu. Jadi untuk beberapa orang ngomong brilliance itu 6 kHz sampai 20.000 Hz. Karena di sini area ini ketika ada di boost itu bukan kasih pedes, bisa sih ada kasih pedes tapi jarang. Ini lebih kasih ke airy bagian atas. Ketika kita dengerin apa cik-cik gitu di atasnya, ini nggak pedes tapi itu bisa denger kayak ada resonansi seperti resonansi mungkin bahasanya itu ya. Karena bakal denger cekeces-cekecesnya itu ces atasnya itu nada-nada tingginya banget itu airy ketika ada boost di atas itu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan lagi ada namanya ini, resonance peak. Dimana mau nggak mau di semua ayam itu kemungkinan besar ada, karena resonance peak ini adalah bagian yang menunjukkan seberapa dalam, seberapa tepat kita masukin ayam. Karena gini loh, gue ngomong kasarnya aja lah, setiap ayam, setiap frekuensi response, kalau misalnya raw tidak dikompensasi, itu pasti ada resonance peak-nya ini. Dan itu tidak perlu dikhawatirkan karena ini adalah hal yang sangat wajar dimanapun, karena di semua ayam pasti ada. Nih gue buka lagi kan, pasti ada, dan ini terjadi di sekitar 8 kHz sampai 10 kHz. Ini jangan terlalu diperhatikan area itu, karena itu adalah daerah yang disebut juga resonance peak. Nah, tuh lihat pasti ada daerah ini nih. 8 kHz lah atau 10 kHz lah itu ada, dan ini membantu reviewer untuk tahu seberapa dalam, seberapa kedap ayam itu. Jadi ketika semakin ke kanan resonance peak-nya itu semakin kedap secara fitting. Semakin ke kiri itu semakin tidak terlalu kedap. Ini membantu untuk ya intinya untuk yang baca itu rada susah sih, tapi untuk reviewer itu sangat membantu resonance peak itu. Jadi gitu aja untuk kali ini, susah banget untuk menggambarkan. Jadi ini masih part 1, gue akan bahas lagi di kemudian hari untuk part 2 atau part 3 untuk lebih menggambarkan bagaimana itu, karena ini videonya udah panjang. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Untuk episode kali ini semoga kalian suka, dan jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time, bye bye.